Guna mengembangkan sektor UMKM di Provinsi Maluku, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku bekerja sama dengan Tim Gubernur Percepatan Pembangunan dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan sosialisasi pelaksanaan online single submission risk-based approach dan bimbingan teknis laporan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha di Maluku yang dilaksanakan pada Rabu 8 Desember 2021 bertempat di The Natsepa Hotel. Kegiatan tersebut dibuka oleh PLH Sekda Provinsi Maluku Sadali Iye dan turut dihadiri oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Ketua HIPMI Provinsi Maluku Asis Tuni, beserta perwakilan UMKM pada 11 kabupaten kota di Maluku. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Suryadi Sabirin dalam wawancaranya mengatakan bahwa output dari kegiatan ini adalah agar semua pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar harus dapat menunjukkan identitasnya yaitu dengan menunjukkan nomor induk berusaha. Selain itu dirinya menambahkan bahwa dari hasil kolaborasi antara DPMPTSP Provinsi Maluku dengan TGPP dan HIPMI diharapkan agar sosialisasi yang disampaikan dapat menyentuh seluruh pelaku usaha yang ada di daerah Maluku sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan ini yaitu usaha mikro dapat beranjak ke usaha kecil, begitupun seterusnya dapat tercapai. Ya, hari ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang implementasi perizinan melalui aplikasi OSS berbasis risiko sekaligus melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam menginventarisir realisasi penanaman modalnya melalui laporan kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP menggandeng tim percepatan, tim Gubernur Percepatan Pembangunan dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dalam rangka melakukan sosialisasi dan nantinya sosialisasi ini akan berantai kepada seluruh pelaku usaha dan UMKM di Provinsi Maluku. Artinya apa di situ? Kita menginginkan output dari kegiatan ini adalah semua pelaku usaha, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, harus menunjukkan identitasnya mempunyai nomor induk berusaha. Dengan terlibatnya HIPMI di Provinsi Maluku, Ketum HIPMI di Provinsi Maluku, dan Ketua Tim Percepatan Gubernur untuk Pembangunan, maka ini harus pesannya harus berantai dan sampai ke seluruh pelaku usaha yang ada di daerah Maluku. Artinya apa di situ? Goal terakhir kita adalah pengusaha dari yang mikro kita tingkatkan menjadi pengusaha kecil, yang pengusaha kecil kita tingkatkan menjadi pengusaha menengah, dan pengusaha menengah kita naikkan kelasnya menjadi pengusaha besar. Itu sasaran yang pertama. Sasaran keduanya adalah sosialisasi yang berantai nanti yang masif ke seluruh pelaku usaha. Ini akan mendorong mereka untuk bersemangat, termotivasi untuk melakukan kegiatan usahanya. Kenapa kita bilang bahwasanya dia semangat? Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan turunan-turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan adanya aplikasi proses perizinan, ini akan memberikan kemudahan buat pelaku usaha. Pertama, mudah dia mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan, baik itu sertifikat halal, sertifikat itu SNI, maupun kadaluarsa. Dia mudah mengakses dengan BPJS, dia juga mudah mengakses dengan perbankan tentang permodalan dengan adanya nomor induk berusaha, terutama kepada pengusaha mikro dan kecil. Kemudian apalagi dengan kita sama tahu bahasanya jumlah UMK yang ada di Provinsi Maluku lebih kurang 90.000. Kalau seandainya ini diberdayakan dengan baik,
termasuk akses permodalan dan sertifikat yang perlu dimiliki mereka, tentunya akan, kalau rata-rata satu tenaga kerja saja dia serap, berarti ada sebesar 90.000 KK yang terselamatkan dalam rangka meningkatkan ekonominya. Kemudian juga kalau dia meningkat usahanya tersebut, naik kelas, tentu penyerapan tenaga akan bertambah, juga menyerap tenaga kerja yang cukup masif, dan pertumbuhan ekonomi akan naik, dan angka kemiskinan semakin menurun. Barangkali itu informasi.